Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem ujian online untuk sekolah SMK PGRI 1 Kediri. Nah, saya akan menjelaskan pada tahap pertama, yaitu fungsionalitas sistem perancangan ujian online ini hingga rinci. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa saya membuat ujian online ini. Ujian merupakan tahap penting dalam proses belajar mengajar. Beberapa tahun yang lalu, pelaksanaan ujian di berbagai sekolah di Indonesia masih menggunakan cara manual, yaitu menggunakan kertas dan soal jawaban. Ujian dengan cara seperti ini memberikan berbagai persoalan yang sangat kompleks, dimulai dari tingkat kecurangan dan kendala pendistribusian soal di berbagai daerah. Untuk itu, pemerintah mulai merancang ujian nasional dan ujian sekolah berbasis komputer untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dalam analisa kebutuhan fungsional, pada tahap ini dilakukan penentu kebutuhan dari penggunaan yang akan dilibatkan dalam sistem informasi ujian online, yaitu kebutuhan pengolahan data usul ujian, data kelas, data jadwal ujian, serta data hasil ujian. Nah, seperti ini. Kemudian analisa kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitikberatkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga sering disebut pada batasan layanan atau fungsi ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembang proses, dan standarisasi, dan lain-lain. Kemudian hasil pembahasan. Setelah dilakukan analisa secara seksama, kemudian kita masuk ke perancangan use case diagram pada admin. Admin dapat mengelola data guru, kelola pengawasan ujian, kelola siswa, kelola kelas, kelola ujian, kelola jadwal ujian. Kemudian sedangkan untuk guru dapat mengelola soal dan lihat ujian. Dan sebagai siswa bisa memulai ujian, menjawab ujian, dan mengakhiri ujian. Dan ini adalah desain database PHP MyAdmin yang saya rancang sedemikian rupa. Pada kesimpulan perancangan terhadap sistem informasi ujian online ini, maka penulisan dapat mengambil kesimpulan, yaitu dengan memakai sistem yang baru dan telah terkomputerisasi, maka diharapkan dapat mempermudah dalam proses pelaksanaan dan pengolahan data ujian. Penggunaan sistem ujian yang sedang berjalan dengan rancangan web sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Sistem informasi dirancang tentu sesuai dengan kebutuhan user dan dapat digunakan semudah mungkin. Penyimpanan dan pengolahan nilai dapat dilakukan lebih mudah, cepat, dan efisien dengan tingkat keamanan yang terjamin. Nah, itu tadi beberapa fungsionalitas sistem hingga rinci. Kemudian kita beralih ke pengkodingan. Dan ini saya menggunakan framework CI dan saya menggunakan framework CI yang sudah terkoneksi database. Seperti ini tampilannya. Ini sebagai siswanya. Sedangkan untuk admin, seperti saya contohkan. Nah, ini
sebagai admin. Ada beberapa yang belum saya selesaikan dan masih tahap beta. Kita langsung saja kita mulai. Datanya saya hapus dulu, saya kosongkan. Kemudian kita lihat dashboard, isinya masih kosong ya, udah reset. Kemudian kita harus mengisi data master. Data master ini ada beberapa, yakni yaitu master jurusan, master kelas, master mata pelajaran, master guru, master siswa. Kita mulai ke master guru. Kita tambahkan di sekolah SMK PGRI ada 4 jurusan. Seperti saya contohkan, teknik komputer jaringan, teknik mesin, teknik elektro, teknik multimedia. Kemudian saya simpan. Oke, secara otomatis data akan menampilkan beberapa jurusan. Kemudian kita masuk ke master kelas. Kita juga tambahkan di sekolah itu ada berapa kelas sih, setiap jurusannya ada berapa kelas namanya. Seperti saya contohkan 4, berarti kita buat 8, banyak data 8. TIK A, jurusan TKJ B, TKM, TE A. Tekmul A, Tekmul B. Ini mesin, ini multimedia. Kemudian simpan. Oke, sukses. Kemudian kita masuk ke mata pelajaran. Kita tambahkan data, banyaknya mata kuliah itu berapa, mata pelajaran. Misal saya buat 4 lah, 4. Jaringan, periferal,
mesin bubut. Teknik syuting. Apa ya, lali aku. Semisal ya algoritma. Oke, sudah tampil. Kemudian ke master guru, kita tambahkan. Nah, di sini NIP, nama guru, email guru, dan mata pelajaran kita isi. NIP itu harus melebihi 8 karakter. Saya menggunakan angka 1, terserah ya, pokoknya melebihi 8. Kemudian Rizky Ramadan, rizky@gmail.com. Kemudian mata pelajaran semisal peripheral komputer, simpan. Dan NIP ini kita bisa login sebagai guru, yakni yang kita harus hafalkan yaitu NIP dan emailnya untuk login ke sebagai guru. Kemudian kita beralih ke master siswa. Saya buat listnya juga sama, harus 8 angka, melebihi 8 angka ya. Kemudian nama Muhammad Sofiuddin laki jaringan. Kemudian simpan. Oke, setelah selesai kita aktifkan aksi untuk supaya dapat login. Ini juga action juga kita aktifkan supaya dapat login sebagai guru dan siswa. Oke, jika sudah, kita masuk ke tahap relasi kelas guru. Kita tambahkan. Nah, di sini kita pilih guru yaitu Rizky Ramadan, masuk ke kelas teknik komputer jaringan. Kemudian simpan. Nah, akan aktif ini. Jadi guru Rizky Ramadan akan mengajar ke kelas KJA gitu. Kemudian untuk mata pelajarannya peripheral komputer, ini jurusannya untuk komputer jaringan. Simpan. Oke, sudah. Kemudian kita untuk membuat soal. Dan di sini saya untuk sebagai admin kita bisa menginputkan soal-soal bila guru tersebut belum bisa menggunakan aplikasi berbasis web. Nah, maka dari itu si admin ini bisa menginputkan soal-soal lewat aplikasi ujian online ini.
seperti saya contohkan, saya menjadi seorang admin. Kita buat soalnya. Sebelum itu saya cari soalnya terlebih dahulu. Untuk mengetes, semisal ini ya, kita bikin 2 soal saja. Buat soal. Di sini kita aktifkan dulu gurunya. Kemudian isi soalnya, kemudian di sini ada jawaban pilihan ganda ini. Silakan inputkan jawaban A 9, ini min 7, ini 7, yang C, yang D, kemudian ini kita isi satu saja. Kemudian kita, nah ini jawabannya A, kita aktifkan jawaban yang nilai A, dan bobotnya kita isi 2. Coba kita bikin 5 soal saja ya. 5 soal. Maaf, saya harus mengcopy satu-satu, dan ini saya pakai mic. Maaf kalau saya terbata-bata. Kemudian di sini jawabannya C. Ya, kita buat 2 soal saja ya. Kita bikin ini jawabannya 4. Kalau berhasil mendapatkan nilai 4 untuk soal pilihan ini. Kita simpan. Oke, ada 2 soal ya. Kemudian di sini udah kita siapkan soalnya. Kemudian kita beralih ke guru untuk mengaktifkan soal-soal ini. Nah, di sini kita harus pakai emailnya dari Rizky, guru Rizky ini. Saya mengcopy dulu, dan passwordnya yaitu NIP. Oke, jika sudah, kita buka Chrome kembali. Oke, kita sudah login untuk sebagai guru ya, yaitu rizky@gmail.com. Nah, di dashboard akan menambahkan informasi akun, yakni nama, NIP, email, mata pelajaran, dan daftar kelas yang kalian ajarkan sekarang. Kemudian kita masuk ke bank soal.
soal yang diinputkan oleh admin akan secara otomatis menampilkan soal-soal yang sudah dibuat. Nah, kita bisa langsung membuat ujian. Nah, di sini siswa nanti akan mendapatkan kode token untuk dapat mengikuti ujian yang diadakan oleh guru tersebut. Semisal saya contohkan, kita buat ujian. Nama ujiannya apa dulu? Semisal ulang UTS cuma soal 2 yang kita buat 2, yaitu kemudian tanggalnya tanggal misal 20 mulainya, kemudian selesainya tanggal 21. Waktu kita bikin 5 menit. Soal acak. Kemudian kita simpan. Nah, kan akan menampilkan data ujian yang kita buat tadi. Kemudian kita bisa berikan token ini kepada siswa-siswa yang ingin mengikuti ujian atau mata pelajaran komputer. Nah, peribral ini kita berikan. Nah, kita copy dulu, kemudian login sebagai Muhammad Sofiuddin. Oke, kita beralih. Kemudian kita login menggunakan siswa. Jangan lupa masukkan kode tokennya untuk dapat memulai ujian. Nah, oke, di sini sudah ada ya UTS yang diadakan oleh guru Rizky tadi akan secara otomatis menampilkan ujian yang akan diikuti. Kita mulai ikuti ujian. Nah, di sini akan ada informasi yaitu nama, kemudian guru Rizky Ramadan, kelas jurusan teknik 3JA, teknik komputer jaringan, kemudian UTS-nya yaitu nama ujiannya yaitu UTS, kemudian jumlah soal 2, waktu 5 menit dan terlambat sampai 21 Juli. Kemudian kita masukkan token yang dibuat oleh guru Rizky Ramadan. Dan kita masukkan, kita mulai ujiannya. Nah, soal ujian ada 2. Kita isi, semisal saya isi ini, kemudian next, kemudian ini selesai. Saya ingin mengakhiri ujian. Nah, jika sudah, nanti si guru dapat melihat hasil nilai yang dia bikin. Kita bisa mencetak hasil ujian kita seperti saya contohkan seperti ini. Oh ya, maaf ya, ini belum saya teruskan karena ada beberapa kesalahan yang untuk hasil cetak ya, ini masih tahap beta. Kemudian tapi kita bisa melihat hasil jawaban dari siswa ini. Kita beralih ke guru. Oke, kita lihat hasil ujiannya. Lihat. Oke, maaf ya, yang bernama Muhammad Sofiuddin, TKJA, teknik komputer jaringan, tidak mendapatkan nilai alias
jawaban soal tadi 2 itu tadi salah semua. Jika benar, nanti akan dapatkan nilai, dan nilai tersebut kita bisa membuat nilai kita sesuka kita, yaitu sebagai guru kita bisa menyeting hasil jawaban tadi. Kemudian ingin ngeprint, oh ya maaf, ini belum selesai juga karena tahap beta. Nah, untuk pengkodingannya saya di sini menggunakan template Bootstrap dan framework CI. Ini untuk controller, dan ini bagian database-nya. Kita bisa menyeting di sini. Kemudian untuk view kita bisa menyetingnya di sini. Seperti master, kita bisa setting di sini. Relasi dan soal kita bisa menyetingnya di sini semua untuk masalah tampilan, sedangkan untuk fungsi dan fungsinya kita beralih ke controller. Nah, seperti kelas dosen, mahasiswa, dan matkul, jurusan. Nah, saya menggunakan framework CI versi 3. Kemudian kita lanjut ke pembuatan ini. Saya ada beberapa yang masih belum selesai, jadi ini saya presentasikan. Pembuatan ini kemudian kita masuk ke penyerapan tempat studi kasus. Ini saya meminta mengkonsul langsung ke guru sekolah saya di SMK BKR 1. Saya ingin membantu sekolah tersebut karena saya sekolah di sana dulu, dan alhamdulillah mereka membutuhkan aplikasi ini untuk mereka gunakan untuk ujian online. Nah, dan untuk saran kritik dari end user, ini masih belum selesai karena saya belum memberitahukan, tapi hasil tampilannya masih tetap saya kasih ke pihak sekolah sana. Dan pas kemarin saya membuat setengahnya saja karena yaitu belum selesai gitu. Oke, sekian dari video presentasi saya mengenai ujian online di SMK BKR 1. Mohon maaf bila ada salah kata dan presentasi saya berbelit-belit. Mohon maaf, Bu Savana, dan saya mohon untuk hasil nilai ujian saya, dan mohon untuk dikoreksi kembali nilai saya. Mohon maaf Bu Savana. Sekian dari saya, terima kasih.